Laporan terbaru menyebutkan bahwa Real Madrid memiliki rencana besar untuk Vinicius Junior dan Jude Bellingham, sebab keduanya diharapkan menjadi wajah masa depan Los Blancos. Marca melaporkan bahwa klub berencana untuk meningkatkan gaji Vinicius dan Bellingham hingga setara dengan Kylian Mbappe pada pembaruan kontrak mereka berikutnya. Saat ini Vinicius dan Bellingham diperkirakan menerima bayaran sekitar 169 miliar rupiah per tahun, sedangkan Mbappe mendapatkan 254 miliar rupiah per tahun. Jika rencana kenaikan gaji tersebut terrealisasi, keduanya akan menerima kenaikan sekitar 50%. Rekor demi rekor dicetak Mohamed Salah bersama Liverpool. Berkat ketajamannya, anak asuh Arne Slot menutup tahun 2024 sebagai pemimpin klasemen Liga Inggris. Namun ada satu yang mengganjal di balik tren performa gacor Mohamed Salah saat ini. Pasalnya, Salah belum memperpanjang kontrak bersama Liverpool, di mana kontraknya bakal habis pada penghujung musim ini. Kini situasi perpanjangan kontrak Salah bersama Liverpool semakin menarik perhatian. Sebab usai laga kontra West Ham United, Salah menyebut belum ada perkembangan terbaru soal perpanjangan kontraknya di Anfield. Kabar buruk mendatangi Liverpool setelah pesta gol di kandang West Ham United. Joe Gomez mengalami cedera hamstring dan berpotensi absen lama. Gomez yang belakangan dipercaya menjadi duet Virgil van Dijk di lini belakang cuma bermain 37 menit sebelum digantikan Jarell Quansah. Cedera Gomez itu tentu membuat Slot pusing, mengingat Liverpool masih ditunggu jadwal yang padat. Apalagi bek tengah lainnya Ibrahima Konate masih dalam pemulihan cedera dan diperkirakan paling cepat bermain lagi akhir pekan ini saat bertemu Manchester United. Kabar gembira datang dari Erling Haaland. Penyerang Manchester City itu tak cuma menyudahi puasa golnya, tetapi juga baru saja menjadi seorang ayah. Haaland belakangan memang lagi kesulitan mencetak gol seiring memburuknya performa City. Meski begitu, manajer Manchester City Pep Guardiola membela sang pemain, seraya menyebut Haaland kini tengah disibukkan dengan status barunya sebagai orang tua. Pasangan Haaland, Isabel Johansson, baru saja melahirkan buah hati mereka beberapa hari lalu. Namun tak disebutkan jenis kelamin sang bayi, mengingat Haaland begitu rapat menutup hubungannya dengan Isabel. Newcastle United terus menunjukkan peningkatan performa di bawah asuhan Eddie Howe. Menurut laporan The Sun, Newcastle United berminat merekrut striker Everton Dominic Calvert-Lewin. Namun The Magpies lebih memilih menunggu hingga musim panas 2025 untuk mendatangkannya secara gratis daripada membayar biaya transfer yang besar di Januari. Mereka dikabarkan siap menawarkan kontrak besar untuk memikat Calvert-Lewin yang telah menolak pendekatan dari klub luar negeri karena ingin tetap bermain di Liga Inggris. Bintang Liverpool Mohamed Salah tampak belum lelah untuk mencetak rekor baru di Liga Inggris, sekaligus membawa The Reds meraup kemenangan besar atas West Ham United. Pada laga ini, Salah tak hanya mencetak gol, namun turut menyumbangkan 2 assist. Catatan tersebut membuatnya bisa mencetak rekor baru dalam keterlibatan gol di Premier League. Sepanjang musim ini, Salah tercatat sudah menyumbangkan 20 gol dan 17 assist dari 26 laga di semua ajang. Di Liga Inggris, ia mencetak 17 gol dan untuk sementara memimpin daftar top skor. Ia juga merupakan pemberi assist terbanyak dengan 13 umpan sampai pekan ke-19. Real Madrid menjadikan gelandang baru sebagai salah satu target utama mereka pada bursa transfer musim panas 2025. Pasalnya, Los Blancos belum menemukan cara efektif untuk mengatasi pensiunnya Toni Kroos dan dengan kontrak Luka Modric yang juga akan berakhir. Oleh karena itu, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Real Madrid telah mengarahkan perhatian mereka kepada gelandang Real Sociedad dan Spanyol Martin Zubimendi sebagai opsi serius. Pemain berusia 25 tahun ini sangat dihargai karena usianya yang masih muda dan menjamin masa baktinya selama bertahun-tahun. Andreas Christensen telah kembali berlatih bersama skuad Barcelona setelah pulih dari masalah cedera. Namun, ada ketidakpastian mengenai masa depan Christensen menjelang tahun 2025 karena Barcelona tengah mengincar Jonathan Tah. Ada kabar yang mengatakan bahwa Christensen menjadi salah satu pemain yang akan dijual di musim panas mendatang. Menurut laporan Mundo Deportivo, Juventus telah menunjukkan minat serius untuk mengamankan jasa Christensen pada bulan Januari. Namun mereka harus bersaing dengan Manchester United yang juga meminati jasa sang pemain. Menjelang bursa transfer Januari, Barcelona aktif mencari bala bantuan di bursa transfer. Awal pekan ini, Hansi Flick dikabarkan tengah mencari bala bantuan di lini tengah. Meski kesepakatan Januari mungkin sulit dilakukan, Barca terbuka untuk merekrut opsi yang hemat biaya. Mengingat hal itu, Barcelona terus memantau Thomas Partey yang kontraknya di Arsenal akan berakhir pada musim panas.
Mundo Deportivo mengatakan bahwa Direktur Olahraga Barcelona, Deco, telah memantau perkembangannya sejak lama. Barca diperkirakan akan mencoba mengontrak Partey dengan status bebas transfer. Ada gosip baru seputar masa depan Antony. Winger asal Brasil itu mendapatkan tawaran untuk pindah ke Spanyol pada Januari 2025 nanti. Seperti yang sudah diketahui, Antony saat ini sudah bukan pemain tim utama Manchester United. Ia ditepikan dari skuad Setan Merah dan hanya menjadi pemain cadangan saja. Mengutip laporan Football Espana, ada tawaran masuk untuk Antony di Spanyol. Real Betis dilaporkan berminat pada sang winger. Menurut laporan itu, ada ketertarikan yang konkret kepada Antony. Manuel Pellegrini dikabarkan butuh winger yang bisa membuat lini serangnya lebih hidup dan ia menilai Antony bisa memainkan peran itu. Ada rumor baru seputar siapa pengganti Bukayo Saka di lini serang Arsenal. Dilansir Abola, Mikel Arteta dikabarkan mempertimbangkan untuk memulangkan Fabio Vieira pada bulan depan. Vieira adalah pemain milik Arsenal. Namun di musim panas kemarin, ia dipinjamkan ke klub Portugal FC Porto. Di Porto, sang pemain mendapatkan jam bermain yang cukup banyak. Ia total 17 kali membela Do Dragao, di mana ia mengemas 2 gol dan 2 assist. Menurut laporan yang sama, Arsenal punya kewenangan untuk memulangkan Vieira. Ini disebabkan mereka memasukkan klausul pemulangan dalam kontrak peminjaman sang winger. Informasi baru beredar seputar perburuan bek tengah Juventus. Pelatih mereka Thiago Motta dilaporkan ingin membajak Fikayo Tomori dari AC Milan. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Thiago Motta sangat mendambakan Tomori untuk menjadi dinding baru di lini pertahanan Juventus. Sang pelatih sangat menyukai sang bek. Pasalnya, Tomori merupakan salah satu bek terbaik di Serie A sejauh ini. Namun Romano mengatakan bahwa kecil kemungkinan bagi Juventus untuk mendapatkan Tomori di musim dingin ini. Pasalnya, manajemen AC Milan menilai sang bek adalah pemain yang krusial untuk tim mereka. Kiper Manchester United Andre Onana kembali menjadi sorotan di penghujung tahun 2024 ini. Pria Kamerun itu kerap melakukan blunder-blunder konyol sehingga merugikan pihak MU. Setan Merah pun mulai berburu pengganti atau setidaknya pesaing berat untuk Onana. Menurut laporan Daily Star, salah satu kiper yang dipertimbangkan direkrut adalah Bart Verbruggen dari Brighton. Pemain asal Belanda itu tampil sangat menjanjikan selama 18 bulan berkarir di Inggris. Verbruggen masih berusia 22 tahun sehingga bisa menjadi pemain jangka panjang. Brighton diyakini akan bersedia melepasnya dengan mahar sekitar 30 juta pound sterling. Joao Felix kini menghadapi kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho dilaporkan ingin memboyong Felix ke timnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Joao Felix sebelumnya pindah dari Atletico ke Chelsea pada musim panas lalu, namun ia kesulitan menemukan pijakan di klub London tersebut. Felix menjadi satu di antara penyerang dengan waktu bermain paling minim di tim. Kondisi ini pun menarik perhatian Jose Mourinho. Menurut laporan media Turki, pelatih asal Portugal tersebut ingin membawa Felix ke Fenerbahce untuk memperkuat timnya. Salah satu tujuan utama Barcelona sebelum musim 2025-2026 dimulai adalah memperkuat posisi penyerang tengah mereka. Terlepas dari masa depan Robert Lewandowski, klub Katalan tersebut bertekad untuk memfokuskan upaya finansial yang signifikan untuk memperkuat lini depan mereka. Menurut Sport, penyerang Newcastle United Alexander Isak menjadi pemain yang masuk radar Barcelona untuk memperkuat posisi nomor 9. Barcelona telah memantau perkembangan Isak dengan seksama. Mereka terkesan dengan penampilannya yang konsisten. Namun, harga yang diminta Newcastle merupakan kendala yang signifikan bagi minat Barca. Paulo Fonseca mengumumkan pemecatan dirinya setelah hasil imbang 1-1 kontra AS Roma di San Siro. Hasil itu membuat Milan tertahan di posisi ke-8 klasemen Serie A dengan 27 poin dari 17 laga. Tak sampai sehari setelah pernyataan Paulo Fonseca soal pemecatannya, AC Milan akhirnya mengumumkan secara resmi perpisahannya dengan pelatih asal Portugal itu. Fonseca sejatinya baru ditunjuk menjadi pengganti Stefano Pioli musim panas lalu. Ia punya 12 kemenangan, 6 seri dan 6 kekalahan dari 24 laga bersama Milan. Namun hasil itu ternyata tak cukup membuat manajemen Milan puas.
AC Milan memutuskan untuk melakukan pergantian pelatih kepala. Mereka mendepak Paulo Fonseca dan setelahnya mengumumkan penunjukan Sergio Conceição. Proses negosiasi antara kedua belah pihak berlangsung lancar tanpa halangan. Nahkoda berpaspor Portugal itu diikat dengan kontrak berdurasi 18 bulan dan bakal menangani Rossoneri hingga akhir musim 2025-2026. Sementara itu, pada partai melawan AS Roma di San Siro, para supporter melayangkan aksi protes kepada pemilik klub Gary Cardinale. Ia dinilai tidak mampu mengembalikan kejayaan Rossoneri di Eropa karena memiliki orientasi terhadap keuntungan finansial. Chelsea bertandang ke markas Ipswich Town pada laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Portman Road Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Enzo Maresca tampil lebih dominan sejak babak pertama dimulai. Akan tetapi The Blues justru kebobolan lebih dulu di menit 12 melalui penalti Liam Delap. Tertinggal 1 gol membuat Chelsea semakin meningkatkan serangan mereka. Namun kokohnya pertahanan tuan rumah memaksa babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, tim tamu tetap mendominasi jalannya pertandingan. Mereka unggul jauh dalam penguasaan bola maupun tembakan ke gawang. Namun bukannya mencetak gol balasan, Chelsea justru kembali kebobolan di menit 53 melalui sepakan Omari Hutchison. Pada akhirnya, skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Chelsea kini menempati posisi 4 klasemen dengan 35 poin. Sementara itu, sebelum wasit meniup peluit panjang, sempat terjadi beberapa kali gesekan antar pemain. Wasit bahkan mengeluarkan total 7 kartu kuning di laga ini. Manchester United berhadapan dengan Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bermain sebagai tuan rumah di Old Trafford, Setan Merah justru kesulitan menghadapi permainan tamunya. MU sudah kebobolan di menit 4 lewat Alexander Isak. Di menit 19, Newcastle kembali mencetak gol, kali ini melalui aksi Joelinton. Skor 2-0 untuk kemenangan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, MU yang tertinggal 2 gol semakin meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun Newcastle mampu mempertahankan kemenangan 2-0 hingga laga usai. Berkat hasil ini, MU kini mengoleksi 22 poin dan berada di posisi 14 klasemen.